Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bahasa Inggris atau English di kelas ekonomi di Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Hari ini kita bakal membahas tentang kontrak perkuliahan kita, yang mana ini selalu dibahas di awal perkuliahan. Jadi bakal membahas tentang banyak hal, tentang hal-hal yang akan kalian pelajari di mata kuliah ini, dan tujuan mata kuliah ini apa, ya kan? Dan tugas-tugas itu seperti apa, dan penilaiannya nanti seperti apa, penilaian yang banyaknya seperti apa. Nanti kan ada 4 penilaian, ada kehadiran, ada tugas, ada mid test, dan final test. Kalian lihat itu yang dominannya yang mana, yang besar itu yang mana. Jadi jangan remehkan untuk masalah nilai ini. Kita mulai. Yang pertama adalah ini kita bakal bahas tentang deskripsi mata kuliah. Yang kedua adalah standar kompetensi dan kompetensi dasarnya apa. Tujuan kalian setelah kalian belajar di mata kuliah ini, kalian akan mendapatkan apa. Kemudian ketiga ada strategi perkuliahan. Yang keempat ada tugas-tugas, dan kelima ada kriteria penilaian. Yang pertama kita lihat nih deskripsi mata kuliah ini. Tujuannya yang mata kuliah ini adalah minimal dapat melakukan fungsi sosial dalam masyarakat dengan menggunakan struktur kalimat dan kosakata sederhana. Intinya kalian belajar bahasa Inggris itu sebagai yang level kalian sudah tinggi dan level kalian masih rendah. Itu Bapak harapkan kalian bisa saling membantu untuk belajar sama-sama, saling mendukung, tidak menghina, karena ini bahasa ini ditentukan oleh komunitas. Apakah komunitas kalian itu mendukung kalian belajar bahasa ini atau tidak, itu tergantung kalian. Jadi kalau misalnya ada yang baru belajar dan berbuat salah, itu jangan dihina-hina. Jadi kita bikin lingkungan yang bagus untuk kita belajar suatu bahasa. Yang lanjut, ini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menerapkan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian menggunakan bahasa Inggris, mungkin kalian sudah tahu bahasa Inggris itu kan. Bahasa Inggris kalian mempraktekkannya itu dalam kehidupan sehari-hari, nonton film, ya kan, habis mendengarkan lagu, kalian mengulangi apa yang ucapkan penyanyi atau artis film, ya kan. Kemudian kalian main game dan seterusnya, kan banyak hal yang menyebabkan kalian itu exposure-nya banyak di bahasa Inggris. Yang kedua adalah mahasiswa memahami pentingnya menguasai bahasa Inggris di era ini. Jadi tidak boleh ada lagi pemikiran nggak usah belajar bahasa Inggris kan, bisa pintar ya, nggak usah belajar bahasa Inggris pun kita masih bisa hidup kan. Tapi kalau misalnya kita disuruh milih apakah bisa berbahasa banyak, ya kita mau kan belajar bahasa banyak kan. Kalau misalnya kita cuma bisa bahasa Banjar aja tapi nggak bisa bahasa Indonesia, kan jadi susah kan. Nggak bisa bahasa Jawa, misalnya kuliah di Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa kan. Kuliah di Banjarmasin tapi nggak bisa bahasa Banjar, dan seterusnya kan. Jadi bahasa ini sesuatu yang penting, ya kan. Jadi kalau siapa tahu nanti kalau misalnya kalian ke luar negeri atau ketemu orang asing yang misalnya dari Jepang atau dari mana kan, kalian tidak bisa bahasa mereka, yang paling tidak kalian bisa menggunakan bahasa Inggris, ya kan, bahasa yang banyak digunakan atau dianggap sebagai bahasa internasional. Lanjut lagi, yang ketiga ada mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh orang lain. Ini tujuannya adalah yang penting orang lain paham dulu, ya kan. Kalau orang lain paham, ya syukur kan. Contohnya kayak bule, kalau bule kesini menggunakan bahasa Indonesia, kan mereka kan strukturnya kan hancur kan, tidak sebagus kita kan, tapi dipuji kan. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Inggris dan kemudian salah, itu kita dimaki-maki atau dihina dan macam-macam kan, padahal yang maki-maki belum tentu bisa juga kan. Lanjut, strategi perkuliahan ada lecturing, kita biasa Bapak ceramah, Bapak menjelaskan materinya tentang apa, latihan, dan kemudian ada tugasnya. Lanjut, tugasnya apa aja? Ada midterm test, final test, dan tugas biasa. Tugasnya nanti bisa berupa video.
Nanti kalian upload ke YouTube, kalian bikin percakapan atau seterusnya kan, itu nanti kalian masuk ke Google Classroom. Oke. Lanjut lagi kriteria penilaian. Nah ini kalau nilai kalian tadi kan Mbak bilang ada 4 penilaian kan, ada kehadiran, tugas, mid test sama final kan. Itu pembagiannya dari 100%. Jadi kehadiran itu 15%, tugas 15%, mid test itu 35%, besar sekali, dan final examination 35%, totalnya ada 100%. Jangan remehkan mid, final, jangan remehkan semuanya. Kalian tidak ikut mid, kalian tidak lulus. Kalian tidak ikut final, tidak lulus, ya kan? Apalagi kalau tidak pernah hadir, tidak pernah hadir, kemudian tugasnya itu tidak pernah ngerjakan, tapi ikut mid dan final. Belum tentu mid dan final itu dapat nilai 100 kan. Bisa jadi dapat nilainya cuma 50, mid 50, final 50. Jadinya nilai kalian ya antara C atau D. Itu pasti yang C masih lulus, tapi kalau misalnya D dan seterusnya itu kan tidak lulus kan. Kriterianya seperti ini. Kalau misalnya kalian tugasnya itu kehadirannya itu tinggi kan, ada batas kehadiran kan. Jadi kalau misalnya kehadiran kita itu kita ada 16 kali pertemuan kalau tidak salah. Nah, 16 12 ya, 4. Ya, ada 14 kali pertemuan itu selain mid dan final. Dan itu kalau misalnya kalian tidak hadir 4 kali dan lewat dari 4 kali, ya sudah, jadinya adios saja, ya kan. Tinggal nilai C sudah di tangan kan. Jadi jangan remehkan semuanya ini, kehadiran, tugas, mid dan final. Ini sudah online ya kan, paling tidak kalian punya banyak waktu untuk mempraktekkan ya kan, membuat video kan, dan membuat video tidak mudah kan. Oke, thank you very much. I think that's it for this week. Kita mulai pembelajarannya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.